Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tetap semangat ya, walaupun jam terakhir ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alladzi bi ni'matihi wa jalalihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya di forum belajar virtual materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Insyaallah hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, baik, Abi akan tampilkan slide-nya. Bentar ya. Masuk. Masuk Pak Jamal. Sudah, Bi. Slide-nya di play, Bi. Masuk layar screen-nya. Halo. Lâu còn làm gì đây? Kenapa Pak Jamal? Oke, Bi. Lagi trouble di sana ya, Bi? Oh ya, di tempat Abi ya? Ya, oke. Silakan di play slide-nya, Bi. Oke, baik. Baik, sebelum mulai kita doa dulu, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Ya. Adakah sama, kata Allah, katakanlah adakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu? Ya. Nah, di situ ada kata-kata ulul albab lagi. Teringat pelajaran kita yang bab sebelumnya ya. Jadi walaupun dengan kondisi yang seperti ini, insya Allah kalian tetap semangat menuntut ilmu karena ini ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu itu tak akan sama.
ya kapasitasnya, kualitasnya ya, dan kesuksesannya juga nggak akan sama ya, karena berbeda pengetahuan ya. Insya Allah di hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Indikatornya yang pertama, kalian bisa nanti menjelaskan apa itu makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyebutkan dalilnya. Yang ketiga, menjelaskan tanda-tandanya. Jadi anak-anak Abi, hari akhir ini nanti kita bagi dua pembahasan besar. Yang pertama adalah pembahasan sebelum terjadinya kiamat. Yang kedua adalah pembahasan tentang peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat ya. Jadi pra kiamat sama setelah kiamat. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita ini membahas sesuatu yang masih belum terjadi nih ya. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang belum terjadi itu dari sumber yang tak valid ya, tak sahih. Nah, karena ini kan berkenaan dengan iman ini. Nah, jadi mengimani hari kemudian atau hari akhir itu adalah sesuatu yang gaib. Maka dari sini kita harus benar-benar pahami dalil-dalil untuk kita mengambil informasi dari situ tentang itu adalah dalil-dalil yang sahih. Ya, ini yang perlu diingatkan di awal. Berkenaan dengan hari akhir atau hari kiamat itu sendiri dalam Al-Quran banyak sekali istilah-istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Misalnya ada yaumul zalzalah, ada al-zalzalah, ada al-qari'ah ya. Al-waqi'ah, haqqah, rajfah, ghasyiyah ya, hasrah. Ya, jadi itu tengok tuh, ada al-zalzalah artinya keguncangan. Ada qari'ah, kekacauan, waqi'ah, berjatuhan, haqqah itu kepastian, rajfah itu dahsyat, gempa yang dahsyat, ghasyiyah penutupan, asrah itu masa penyesalan. Ada juga yaumul khulud, itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai hari kekekalan. Kemudian ada yaumul ba'ts ya, hari kebangkitan. Ada yaumul jam', itu hari perhimpunan atau pengumpulan. Yaumun nadamah, itu hari penyesalan, hampir sama kayak hasroh tadi ya. Ada yaumul hisab, ya ada yaumuddin, dan ada lagi ya, ada azifah dan sebagainya ya. Ini semua menunjukkan nama-nama ini diambil dari gambaran peristiwa hari kiamat itu sendiri. Nah, misalnya keguncangan, nah itu peristiwa kiamat itu bagaimana di situ. Kemudian ada di sini yaumun nadamah, hari penyesalan, di mana orang-orang yang semasa hidupnya di dunia ya dia miskin dari amal ya, justru banyak berbuat maksiat dan dosa, nanti di yaumul akhir bagi mereka itu adalah yaumun nadamah, hari menyesal sekali ya. Kemudian mengapa kita perlu beriman kepada hari akhir ini ya. Hari akhir ini, iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari rukun iman yang kelima ya. Yang keenamnya nanti kita bahas di bab berikutnya adalah iman kepada qada dan qadar. Perhatikan Al-Quran, perhatian Al-Quran tentang kehidupan setelah kehidupan dunia ini atau kehidupan akhirat atau yaumul akhir itu baik itu tentang pahala, siksa atau surga dan neraka, tentang azab ya, itu hampir ada di setiap surah ya, bahkan di setiap lembar Al-Quran itu selalu disinggung oleh Allah, hampir selalu disinggung oleh Allah, banyak banget ya. Makanya berbicara tentang akhirat ini sesuatu yang harus kita yakini walaupun itu belum nyata di dalam mata, belum bisa kita observasi gitu.
Itulah iman itu. Beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani sesuatu yang masih ghaib. Apa saja hal yang ghaib itu? Salah satunya adalah hari akhir. Masih ghaib ya. Nah, namun kita mendapatkan banyak informasi tentang hari akhir ini atau hari kiamat ini dari dalil-dalil atau nas-nas yang sahih Al-Qur'an maupun al-hadis. Kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia ini saja, namun kehidupan yang abadi kelak adalah di akhirat. Nah, jadi sesungguhnya bagi orang yang beriman, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan untuk membekali mereka menuju akhirat. Jadi dunia ini bagi orang beriman bukanlah sebuah tujuan, tapi adalah sebuah sarana atau proses, ya, atau tempat untuk menuju tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Hari akhir atau hari pembalasan, akhirat. Tapi bagi orang-orang kafir, dunia bagi mereka adalah surganya. Tujuan mereka adalah surga. Surganya di mana? Di dunia. Maka mereka akan menghabiskan segala daya upaya, ya, jerih payah mereka untuk mencapai kebahagiaan dunia. Nah, kita jangan sampai mengorbankan tujuan kita untuk dunia ini. Tujuan kita kan akhirat, orang yang beriman itu. Jangan sampai dikorbankan akhiratnya gara-gara ya kenikmatan dunia ini. Banyak sekali permisalan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya ketika itu, ya, bahwasanya kehidupan dunia ini tidak sebanding atau tidak apa-apa ya dibandingkan kehidupan akhirat. Misalnya dikatakan oleh Rasul bahwasanya kehidupan dunia ini seperti sebuah persinggahan saja. Kita sedang sedang berlindung dari panasnya di pohon gitu ya. Berlindung sebentar di pohon. Kita dalam perjalanan, kita berlindung di pohon. Itu kehidupan dunia, berlindung di pohon itu. Kalau dalam Al-Quran sendiri, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat adalah ya seperti sebuah permainan dan sebuah senda gurau saja. Hanya canda-canda aja. Seberapa lamalah kita itu bercanda? Ya, paling sebentar. Intinya bukan hidup ini untuk bercanda. Bercanda ini sebenarnya untuk sebuah kehidupan. Nah, makanya di dalam surah Ad-Duha dan surah yang lain disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Janganlah sampai kehidupan dunia kita ini memperdaya kita sehingga kita melupakan dari kehidupan kita yang abadi, kehidupan akhirat. Jadi berbicara tentang akhirat itu pasti berhubungan dengan kiamat, ya. Kiamat itu adalah akhir dari kehidupan kita di dunia. Ya, semua makhluk nanti di dunia bahkan di alam ini kalau sudah terjadi kiamat itu akan hancur. Nah, nanti kita akan bahas dalilnya seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu sendiri pasti akan datang, ya, suatu kepastian dan tidak akan ada keraguan tentangnya. Kan tetapi banyak sekali manusia yang tidak mempercayainya. Ya, ini Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran bahwasanya banyak dari manusia itu yang tidak mempercayai tentang datangnya hari kiamat itu, ya. Kebenaran datangnya kiamat itu juga dijelaskan Allah dalam surah Al-Hajj. Ya, yang
yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti ada datang. Tidak ada keraguan padanya. La raiba fiha. Ya. Dan Allah akan membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Ya. Selanjutnya, kapan datangnya kiamat? Ah, ini pertanyaan yang susah nih kan? Ada paranormal yakini sebelumnya kiamat itu terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Lewat, ya kan? Tak benar. Habis itu ada lagi yang mengatakan dari suku Maya. Mengatakan bahwasanya kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Udah lewat juga. Ini nanti apa lagi nih? Benar atau enggak ada kan? Karena udah lewati. Ada pasti enggak benar ya kan? Ya ada Al-Quran itu sendiri yang tahu terjadinya kapan kiamat tuh hanya Allah. Bahkan Rasulullah SAW itu juga tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Hanya saja Rasulullah SAW itu diwahyukan oleh Allah sebahagian dari tanda-tanda dekat atau datangnya hari kiamat itu. Jadi tanda-tandanya yang Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad dan itu yang disampaikan kepada kita. Jadi bukan kapan datangnya, fixnya itu kapan tidak, tapi tanda-tanda ya kedatangannya itu. Itu yang diinformasikan kepada kita. Jadi kemungkinan besar pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas tentang apa saja tanda-tanda datangnya hari kiamat itu ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas untuk pembahasan yang lain, misalnya kehidupan setelah hari kiamat. Ini kan contohnya kehidupan setelah hari kiamat. Nah, ini nanti kita bahas tentang surga dan neraka ya. Misalnya ini kan ayat yang sering kali kita baca ya. Jadi kehidupan akhirat itu adalah salah satunya hari pembalasan, di mana tidak ada satu perkara kebaikan pun yang nggak akan mendapatkan balasan, dan tidak akan ada satu perkara keburukan apapun yang nggak akan menerima balasan nanti di hari akhirat. Ya walaupun kebaikan ataupun keburukannya itu hanya seberat zarrah. Ya, zarrah ini para mufassir sebagian mengartikan ada yang biji sawi, bahkan ada yang mengatakan lebih kecil lagi, sekecil atom ya, itu pun dia akan melihat balasannya. Oke. Hari kiamat itu sendiri menurut Al-Quran terbagi dua ya. Ada dua kalau dalam pembahasan kita, ada kiamat sughra. Ini ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Ya, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kita bahas dulu kiamat kecil itu. Kalau kan kiamat ini sebenarnya peristiwa yang memutus kenikmatan dunia. Ya, kiamat itu kalau kita artikan secara gamblangnya begini, kiamat itu adalah peristiwa karena yang memutus ya, mengakhirkan kehidupan dunia. Jadi ada dua, ada dia kiamat sughra, ada kiamat kubra. Sughra ini maksudnya adalah kiamat yang dia hanya parsial saja. Terjadinya itu tidak secara global atau kumulatif, tapi parsial. Hanya sebahagian kecil saja ya dari manusia yang merasakan itu ya, merasakan kiamat itu. Apa itu? Terputusnya kehidupan dunianya, berakhirnya kehidupan dunianya. Apa itu? Yaitu kiamat sughra itu adalah al-maut ya, kematian. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Ya, setiap yang memiliki jiwa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un, dan kemudian hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Berikutnya setelah kematian itu tidak langsung kiamat kubra kan, tapi ada namanya
alam menanti kiamat kubro. Itulah yang disebut dengan alam barzakh. Ya, alam barzakh. Di mana nanti sewaktu yaumul ba'ats itu nanti akan dibangkitkan orang-orang semua yang ada di alam barzakh. Nah, berikutnya adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini berakhirnya kehidupan dunia secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya di dunia saja, ya, tapi seluruh alam ini ya akan berakhir, hancur. Nah, maka nanti akan masuklah ke alam berikutnya, itu alam akhirat. Jadi kiamat kubro ini adalah pintu gerbangnya alam akhirat. Faidza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Faidza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Ya, dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, maka diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit akan menjadi lemah. Jadi ini gambaran sedikit. Sebenarnya Al-Quran itu banyak sekali menceritakan bagaimana dahsyatnya kiamat kubro itu. Nah, inilah salah satunya gambaran. Di situ bumi dan gunung-gunung diangkat, ya, dibenturkan, ya, langit terbelah. Masya Allah, nggak terpikir saya, ya. Susah memikirkan dahsyatnya kiamat itu. Tapi begitu, Al-Quran banyak sekali menceritakan. Nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu, ya. Selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda kedatangan kiamat itu sendiri, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Yang kedua nanti ada tanda-tanda besarnya. Untuk tanda-tanda besarnya itu nanti ada 10, ya, dalam hadis dikatakan Rasulullah ada 10 tanda tidak akan terjadi kiamat itu sebelum datang 10 tanda ini. Besar, ya. Tapi kalau yang tanda-tanda kecil ini banyak, lebih dari 10. Dan hari ini hampir semua tanda-tanda kecil kiamat ini sudah terjadi di dunia kita, Masya Allah. Jadi harus sudah prepare benar-benar ini kita, ya. Kelihatannya dengan tanda-tanda kecil ini Allah sedang mengingatkan kita bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi sebentar. Maka benar-benarlah kita harus introspeksi, mempersiapkan bekal ini untuk kehidupan akhirat kita. Apa itu yang tanda-tanda hari kiamat? Yang pertama, diutusnya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu dikatakan sebagai Rasul akhir zaman. Nah, dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya dengan menunjukkan jarinya, Rasulullah mengatakan antara aku dan kiamat itu seperti jari manis dan jari tengah, ya. Jadi dekat sekali, ya. Jadi kalau sudah diutusnya Rasulullah berarti kita ini sudah berada di akhir zaman. Ya, umatnya Rasulullah itu adalah umat akhir zaman. Jadi kita sudah berada di masa akhir zaman itu sendiri. Banyak sekali terjadi fitnah, ya. Wah, ini luar biasa. Kemudian banyak orang mengaku nabi palsu dan tukang bohong. Nah, ini juga di zamannya Rasul sudah ada Musailamah al-Kadzab dan sebagainya, ya. Penipu, pembohong, ya, yang berdusta atas nama Nabi. Kemudian munculnya pemimpin-pemimpin zalim dan diktator. Nah, ini kalian sendirilah nanti coba
dianalisis mana saja tuh pemimpin zalim pada zaman ini. Contohnya misalnya seperti Hitler ya, begitu ya. Kemudian hilangnya amanah, silaturahim yang terputus. Coba hari ini silaturahim itu tuh terputus karena apa? Karena orang sibuk semua dengan gadgetnya, sehingga silaturahim dengan orang bahkan tak ini lagi apa namanya putus hampir ya. Merajalelanya zina dan riba, miras dan musik merajalela. Jadi minuman keras dan musik itu hari ini sudah jadi sesuatu yang biasa. Kalau kita belanja ke swalayan itu kayaknya jualan miras itu bukan sesuatu yang memalukan ya. Kemudian banyak juga terjadi bencana. Oh, ini tadi saya bahas dulu riba. Riba itu sekarang banyak sekali rentenir ya. Kemudian sistem bunga itu riba juga. Kemudian praktek-praktek riba ini seakan-akan sudah jadi hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Banyaknya bunuh diri. Nah, ini bahkan di negara-negara maju justru pelaku-pelaku bunuh diri ini luar biasa banyak. Kalau kita lihat dia kaya tapi depresi akhirnya bunuh diri. Jadi seakan-akan kekayaan itu tidak menjadikan mereka itu menemukan kebahagiaan. Nah, kenapa? Karena jauh dari agama itu tadi ya. Akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka dengan tragis ya, bunuh diri. Kemudian bermegah-megah dengan bangunan. Ya. Dan banyak lagi ini contoh-contohnya ya. Kemudian kita lihat tanda-tanda kubronya, munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, ya. Ini belum terjadi sama di zaman kita ya. Kemudian munculnya asap. Asap itu ad-dukhan dalam bahasa Al-Qur'annya. Kemudian munculnya Dajjal, munculnya dabbah atau hewan yang di bumi. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Silahkan kalian buka. Mungkin kalau kita bahas satu persatu tak cukup dengan live teaching ini ya. Nah, silakan nanti dicari, di searching di internet. Bagaimana sih bentuknya Ya'juj dan Ma'juj itu ya belum tahu ya. Kemudian Dajjal itu apa tanda-tandanya, ya apa informasi tentang Dajjal, kemudian Dabbah, Imam Mahdi dan sebagainya. Terjadinya 3 penenggelaman bumi, ya, baik itu di barat, timur dan jazirah Arab. Jadi kalau dihitung ini semuanya 10 ya. Di sini 1 sampai 7, 8, 9, 10. Ini ada informasi dari NASA ya, bahwasanya matahari bisa jadi terbit itu dari barat. Nah, ini coba. Nah, ini turunnya Nabi Isa. Nah, ini kan sudah dalil qat'inya ya. Di Al-Qur'an, Masih Isa bin Maryam Rasulullah maqatalu wa masalahu walakin syubbiha lahu. Nah, jadi Nabi Isa itu sendiri kan bukannya disalib. Nah, ini kan pembahasannya sudah di beda agama nanti ya, orang agama yang lain menyatakan disalib, kita tidak disalib. Akan tetapi Allah sedang menaikkannya ke langit dan insya Allah nanti akan turun. Ya, nanti bahkan Nabi Isa itu akan memberikan klarifikasi atas semua kesalahpahaman yang terjadi hari ini. Oke, waktu kita tidak banyak anak-anak Abi, mungkin ini dabbah penjelasannya. Nanti bisa kalian baca di psikologi, insya Allah akan Nabi sampaikan. Ini pembahasan tentang hari akhir ini memang cukup banyak sekali. Imam Mahdi ya, ada fisik-fisiknya, kemudian Imam Mahdi nanti akan memimpin dunia. Ya, kemudian nanti muncul Dajjal. Nah, nanti muncul Dajjal ini yang terakhir yang akan membunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa. Nah, ini mungkin pentingnya bisa sampaikan doa
kita terhindar dari fitnah Dajjal. Ini sering dibaca di akhir tahiyat akhir ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini coba diamalkan baik-baik ya. Juga ini ada informasi tentang pohon gorgot ya. Pohon gorgot itu pohon yang dijelaskan dalam hadis, mereka akan semua nanti menunjuk ketika dia akhir menjelang kiamat nanti akan ada dabbah itu, mereka akan menunjukkan siapa yang Yahudi, akan tetapi ada satu pohon yang akan menyembunyikan identitas mereka, itulah pohon gorgot. Dan ini diyakini oleh Yahudi dan mereka tanam banyak-banyak hari ini ya. Nah, ini fase-fase hari akhirat, mulai dari dunia, alam kubur, yaumul ba'ats, syafaat dan seterusnya nanti dibahas. Ini fase-fasenya juga. Gambaran kiamat kubro. Dalam surah Al-Qari'ah seperti anai-anai dan gunung-gunung yang dihambur-hambur seperti kapas yang berterbangan ya. Kemudian dalam surah Al-Muzammil ya, langit itu menjadi terpecah belah ya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar ya, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ketika disiapkan sangkakala itu semuanya mati ya. Jadi di yaumil akhir nanti juga Allah akan mengumpulkan semuanya ya. Mungkin itu saja yang dapat Abi sampaikan di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kalian untuk membahas tentang hari akhir, menambah iman kita supaya kita benar-benar memperbanyak amal untuk sebagai bekal kita menuju kehidupan kita di yaumul akhir. Kemudian Nabi mengingatkan supaya kalian membuka psikologi, ada tugas ulangan kalian yang banyak belum dikerjakan itu, kemudian tentang mutabaah yaumiyah juga nanti ada folder mutabaah yaumiyah itu supaya dibuka dan dipelajari dan diisi nanti dilaporkan di akhir bulan. Itu saja pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Abi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Abi. Ya, welcome.